Kemudian kalau instrumen yang tadi vihuela di zaman Renaissance ada yang dipetik ya, vihuela de plectra. Nah, ini kemungkinan ada hubungannya juga dengan instrumen-instrumen keyboard ya, bisa jadi ya. Nah, namanya kan itu hipotesa ya. Jadi mengapa demikian? Karena kalau instrumen kayak spinet, harpsichord yang merupakan nenek moyang dari piano, itu kalau kita melihat konstruksi di dalamnya, dia tidak ketika tuts itu dipencet ya, tutsnya dipencet, di dalamnya tidak memukul seperti di piano, tetapi dia memetik. Nah, ini kan analoginya seperti itu. Jadi bisa jadi itu idenya berkembang dari vihuela de plectra. Jadi di sini mulai triswara ya, trinada digunakan sampai zaman klasik, sampai zaman ke modern juga. Mengapa ada triad? Karena yang digunakan sudah tidak lagi modal, tetapi sudah tonal ya. Terus bentuk-bentuk lagu juga di sini semakin berkembang, semakin spesifik ya. Jadi tadinya kan sangat banyak ya, rumit dan sebagainya. Kalau di barok itu yang banyak ya, terkenal diantaranya seperti kayak suite, bentuk-bentuk variasi juga ada ya. Seperti contohnya misalnya dari Johann Sebastian Bach itu ada dari partita untuk biola ya, ada bagian komposisi yang terkenal yaitu Chaconne, itu bentuknya variasi ya. Nah ini kalau rokoko ini dia perpindahan ya menuju ke klasik ya. Nah di zaman klasik ini baru bentuk-bentuk musik itu terkristal ya. Jadi jarang ya ada bentuk-bentuk yang lain yang paling populer ya ini ya seperti ya concerto, divertimento, rondo, sonata, simfoni. Ya. Nanti masuk ke zaman romantik, nah ini masih dikembangkan ya. Jadi bentuk-bentuk yang dasar tersebut dengan tambahan-tambahannya. Jadi mulai berkembang art song, ya, jadi lagu-lagu yang dinyanyikan ya secara sederhana terlepas dari komposisi yang besar, yang standar. Kemudian juga mulai dari Beethoven, dia mulai memasukkan suara manusia ke dalam simfoni. Ya, simfoni tadinya zaman klasik hanya instrumental, tapi itu suara manusia mulai dimasukkan. Ya. Kemudian bentuk variasi. Ya. Kalau di zaman klasik dia masih memiliki norma-norma ya, jenis-jenis variasinya, variasi melodis, variasi ornamen dan sebagainya. Ya. Nah di periode romantik ini mulai dikembangkan ya, dengan variasi bebas, free variation. Kemudian juga suite ya, di zaman barok ada kumpulan tarian-tarian, nah kemudian di zaman romantik ada juga suite, ya, modern suite, tentunya dengan kekhasannya sendiri-sendiri. Ya. Bahkan sonata yang tadinya 4 bagian, nah, di sini ada sonata 1 bagian. Jadi sonata yang besar ya, mungkin satu sonata dimainkan waktunya bisa durasinya lama ya, bisa sampai 1 jam lebih ya. Jadi one movement sonata. Dan yang satu highlight juga di periode romantik itu berkembangnya program musik atau musik program ya. Ini menggunakan free form, jadi bentuk bebas ya. Jadi yang dimaksud dengan musik program itu, musik itu dia memiliki programnya. Jadi ada naskahnya ya, sehingga dia ada ceritanya dan sebagainya. Kemudian ada symphonic poem, jadi puisi simfonik. Ini instrumental ya, tapi disebut dengan symphonic poem. Kemudian ini kan menggunakan sistem tonal. Kalau di zaman klasik dia penggunaannya secara murni ya, bentuk-bentuk terkristal. Nah di zaman romantik dia mengembangkan sistem tonal tersebut ya. Trisuaranya pun juga bukan yang natural, tetapi ditambah dengan trisuara-trisuara 7 ya, yang tadinya 7 hanya digunakan sebagai dominan 7, sekarang bisa digunakan di mana-mana. Bahkan juga akor 9 ya, yang jadi embrionya akor-akor jazz itu ya sebenarnya di zaman romantik itu ya. Karena dia menimbulkan apa ya, kejemuan dengan sistem yang normatif, dia ingin lebih ya, mencari sesuatu yang baru, yaitu menambahkan komponen-komponen lain di dalam trisuara. Di antaranya nada-nada ke-9 ya. Ada yang ditambahkan misalnya dinaikkan setengah 9 plus atau mungkin 9 minus juga ya dan sebagainya.
Kemudian ritmenya pun juga tidak hanya duple dan triple, tapi termasuk ritme-ritme yang lebih bebas ya. Sebenarnya ada duple, triple, sama quadruple ya, itu dari aspek ritmiknya. Jadi kalau duple itu kan irama 2 ya, biasanya itu asosiasinya dengan suatu musik yang untuk mengiringi orang bekerja ya, biar semangat, atau musik militer ya, mars dan sebagainya itu menggunakan duple. Kalau triple ini biasanya berkaitan dengan tarian ya. Jadi irama 3 tuh cenderung dia sebagai musik tarian untuk mengiringi tarian. Dan satu lagi ritmik yang tidak disebutkan di sini maupun sebelumnya, karena itu merupakan ritmik yang umum ya, atau disebut juga dengan common time. Common time atau biasanya itu iramanya 4/4 ya. Jadi irama, atau kalau di sini duple, triple berarti ada quadruple. Nah, ini tidak disebutkan di sini, tapi saya kira itu karena memang itu sesuatu yang umum ya. Jadi setiap orang kalau membuat lagu mesti tanpa tujuan apa-apa akan keluarnya adalah common time ya. Tapi kalau misalnya untuk tujuan kayak tarian segala macam, biasanya triple time. Nah, kemudian setelah sistem tonik itu dikembangkan sedemikian rupa, akhirnya habis juga ya. Apalagi yang dikembangkan ya, karena yang tadinya sangat normatif kemudian diberikan tambahan-tambahan, tapi masih tetap dalam cengkeraman tonika ya. Nah, di zaman periode Impressionism yang diperkirakan dari tahun 1880 sampai masuk ke awal abad ke-20, yaitu 1918, ini berkaitan juga dengan invasi ya, bangsa-bangsa Barat itu ke negara-negara Asia dan sebagainya, membawakan informasi-informasi bahwa ternyata di daerah jajahan itu ada musik-musik yang berbeda dari musik Barat ya. Nah, sehingga komunikasi antara Barat dan Timur itu terjadi. Musik Timur dibawa ke Barat dipamerkan, misalnya kan. Nah, ini menarik perhatian dari musisi-musisi Barat. Nah, kemudian menimbulkan gagasan-gagasan baru ya, formula-formula baru di dalam komposisi musik ya. Jadi pada Impressionism ini juga muncul gagasan-gagasan misalnya seperti dari Claude Debussy ya. Nah, dia terinspirasi ya oleh di sini musik, khususnya musik Bali ya, yang waktu itu konon ada satu pameran musik ya, di sana dimainkan ya, jadi gamelan Bali dan sebagainya, dia tertarik. Kemudian menciptakan sistem-sistem nada yang baru ya, yang mendekati apa yang ada di gamelan itu. Di antaranya seperti kayak misalnya membuat tangga nada yang jaraknya tidak 1/2, tapi semuanya 1 misalnya. Nah, kalau setengah semua kan dia kromatis ya, itu dari dulu, dari zaman bass sebenarnya sudah ada. Tapi kalau membuat yang jaraknya 1/1 itu jarang ya. Kemudian juga mengembangkan akord-akord tidak hanya sekedar akord 7, akord 9, tapi sampai akord 11 juga ya. Nah, kemudian tentang pergerakannya tidak lagi terikat dengan tonik ya, harus kembali ke tonik dan sebagainya. Ini free progressions. Free rhythmic patterns. Ya. Bahkan di sini avoidance of contrapuntal imitative forms, penghindaran terhadap bentuk-bentuk imitatif yang kontrapung ya. Jadi modifications of traditional form. Nah ini dia. Jadi mengembangkan idiom-idiom tradisional itu ke dalam musik. Kemudian masuk abad ke-20, nah mulailah di sini orang sudah kehabisan lagi mau mengembangkan sistem tonal itu, di mana akhirnya sudah tidak tonal lagi ya, walaupun masih ada yang tonal. Jadi abad ke-20 itu masih ada musik yang menggunakan tonal, tetapi dengan modifikasi-modifikasi. Bahkan ada juga yang menggunakan sistem modal ya, modal yang dulunya digunakan di abad pertengahan digunakan lagi, tetapi dengan pendekatan yang baru, dan duo decouple. Nah, ini yang dimaksud adalah serial ya, musik serial, musik yang 12 nada itu ya. Yang kedengarannya seperti kalau di telinga kita seperti abstrak gitu. Basis harmonisnya adalah tonalitas yang dikembangkan ya, masih menggunakan tonal tapi dikembangkan. Kemudian pengelompokan secara bebas ya. Harmoninya itu lebih bebas ya. Aspek modal bisa masuk sana,
Bahkan ada politonal. Politonal itu mungkin sebuah lagu secara paralel menggunakan dua kunci yang berbeda ya. Misalnya permainan piano, tangan kirinya dia 3 crash misalnya kan, tangan kanannya 6 mol misalnya kan. Nah, itu dimainkan secara bersama-sama ya, politonal. Atau mungkin dengan menggunakan interval-interval quart ya, interval murni yang tadinya di periode abad pertengahan digunakan lagi, tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Dan ada lagi yang disebut dengan emansipasi disonan ya, emansipasi disonan berarti dia menganggap disonan itu sebagai konsonan gitu ya. Nah, jadi yang konsonan terdengar seperti tidak wajar gitu. Nah, ini agak unik ya. Kemudian ritmiknya macam-macam, ada microrhythmic patterns ya, proportionate notation, jadi notasinya pun juga dibuat khusus sesuai dengan keperluannya. Nah, kemudian bentuk-bentuknya bermacam-macam, ada electronic music ya. Ada bentuk ini tidak lagi, tadinya kan bentuk sebagai wadah ya, kemudian material dimasukkan, kemudian terjadi satu musik tertentu. Di sini bentuk itu sebagai proses, nah ini kan unik ya. Kemudian free continuum, yaitu ada kebebasan-kebebasan yang terdapat di dalam komposisi musiknya. Minimal music ya, musik yang menggunakan bahan-bahan yang sangat minimal ya, 2 atau 3 nada ya, pengulangan-pengulangan dan sebagainya. Contohnya kalau di dalam gitar itu ada dari komposer dari Kuba ya, Leo Brouwer. Dia membuat La Espiral Eterna. Nah, dia termasuk jenis musik minimal. Kemudian ada multimedia new notation ya, notasi baru dan bentuk-bentuk seksional yang terbuka ya. Yaitu pembahasan tentang sejarah musik dari perspektif musikologi. Ya.